Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang berbahagia, pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufik kepada kita, memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkannya, antara lain adalah sholat Jumat yang kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Kedua kali, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dengan demikian, mudah-mudahan hidup kita akan bahagia sentosa di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, hari-hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Artinya adalah hari-hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 22 April tahun 571 Masehi. Para hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat tahun-tahun 500-an, berarti dunia ini sudah ramai. Antara barat dan timur, antara Eropa dengan Asia sudah ramai. Di dalam tahun-tahun tersebut, kota Makkah tidak pernah dijajah oleh bangsa lain, baik oleh bangsa Romawi maupun bangsa Persia yang ada di timur. Para hadirin yang berbahagia, pada tahun-tahun tersebut, yaitu 12 Rabiul Awal, dikatakan Rabiul Awal ini di dalam bahasa Arab. Kemudian orang-orang Indonesia dengan mengucapkan Maulud, bulan Maulud. Mengapa dikatakan bulan Maulud? Karena disitulah Mauludun Nabi Muhammad SAW. Maulud ini berarti dari kata-kata walada. Walada yalidu, berarti melahirkan. Kalau yang melahirkan perempuan otomatis waladat. Kemudian walada yalidu. Kemudian walid yang melahirkan, maulud yang dilahirkan. Kemudian di Indonesia juga memakai kata milad. Milad di situ adalah hari lahir, jadi waktunya. Kemudian juga memakai maulid. Nah, ini semuanya dari kata walada tadi. Para hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh seorang ibu, yaitu Aminah, dan dari seorang ayah, Abdullah. Di dalam
kandungan Aminah sekitar 7 bulan, maka ayahnya Abdullah ini wafat ketika di dalam perjalanan dari berdagang Mekah ke Syam, yang dikatakan Syam pada saat ini adalah wilayah negeri Yordania, Palestina, kemudian Syria dan Lebanon. Nah, itu semuanya dulu adalah wilayah Syam. Para diri yang berbahagia, namun ketika pulang dari Syam tersebut, Abdullah wafat di Madinah. Dan ketika Aminah melahirkan, Rasulullah SAW ini berada di rumah kakeknya, kakek Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Para diri yang berbahagia, kita lihat Abdul Muthalib ini. Abdul Muthalib adalah putra Hashim, dan Hashim ini, para diri yang berbahagia, mempunyai banyak putra ketika di Mekah, dan Hashim ketika berdagang, waktu itu berdagang ke Syam tadi, maka di Madinah menikah dengan seorang wanita dari Madinah yang bernama Salma. Dan ketika sudah menikah dengan Salma ini, Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam tadi, dan lewat Palestina, lewat Gaza. Disitulah Hashim wafat, sehingga Gaza itu sekarang ada namanya Gaza Hashim. Ternyata Hashim itu dari nama Hashim, dari kakek Nabi Muhammad SAW. Para diri yang berbahagia, ketika Hashim ini berdagang tadi, maka Abdul Muthalib itu dilahirkan oleh Salma, dan Salma ini memberi nama Syaibah, sehingga Abdul Muthalib itu terkenal dengan nama Syaibah. Dan Syaibah itu artinya adalah rambut yang putih atau uban bahasa kita. Dan disitulah diemong oleh Salma sekitar 7 tahun. Nah, putra Hashim tadi yang ada di Mekah baru mendengar kalau Hashim itu mempunyai putra di Madinah. Maka putranya yang lain yang bernama Al-Muthalib mencari, dan ketemulah yang namanya Syaibah tadi. Dan ketika Syaibah ini mau dibawa ke Mekah, oleh Salma dilarang. Jangan, itu anak saya, jangan dibawa kemana-mana. Namun dengan pengertian dari Al-Muthalib tadi, lama-lama Salma mengizinkan, silakan. Karena Al-Muthalib ini mengatakan bahwa nanti seorang ini akan menjadi seorang yang besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para diri yang berbahagia, inilah situasinya ketika tanggal 12 Rabiul Awal itu lahir malam, maka Aminah sendirian. Dan ketika sendirian itu, ketika sudah lahir itu bayi, dibawalah kepada kakeknya Abdul Muthalib tadi, dan ketika itu berada di Ka'bah. Para diri yang berbahagia, maka anak yang lahir itu diberi nama Muhammad, sehingga Muhammad itu adalah
nama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Para hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan itu tanggal 12 Rabiul Awal itu, maka kita diingatkan dengan surat Al-Fil. Mengapa? Di dalam surat Al-Fil itu, Al-Fil artinya adalah gajah. Saat itu Abraha ini adalah raja dari Yaman, beragama Kristen, ingin menyerang Ka'bah. Dan tanggal-tanggal itu sudah sampai antara Mina dan Musdalifah, tinggal menyerang begitu saja. Dan ketika itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tahun ini dinamakan tahun gajah. Belum ada tahun Hijriah saat itu, karena tahun Hijriah ini baru dimulai nanti pada masa Khalifah kedua Umar bin Khattab. Para hadirin yang berbahagia, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW ini, maka mari kita ambil hikmahnya. Hikmah yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang didakwahkan pertama kali di dalam Islam, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para hadirin yang berbahagia, tauhid ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu mulai dari ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, di dalam dakwahnya ini Rasulullah SAW kurang lebih 11 tahun berada di Makkah untuk memberikan hal-hal yang benar tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang pertama turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita lihat di situ, bacalah wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada saat itu mereka sudah bertuhan, mereka sudah mempercayai adanya Tuhan, tetapi Tuhan mereka adalah bukan yang menciptakan. Mereka menyembah Tuhan luasan berhala, dan berhala itu wujudnya kalau dulu adalah patung-patung. Dan berhala ini menurut zaman kita sekarang tidak harus patung, tetapi bisa harta, bisa uang, bisa kekayaan. Nah, itu dijadikan berhala yang disembah. Para hadirin yang berbahagia, oleh karena itu maka kita harus menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah yang menciptakan. Nah, dengan demikian ketika sekitar 11 tahun berada di Makkah untuk membersihkan tauhid, maka Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan di dalam masyarakat Madinah inilah maka syariat-syariat Islam diturunkan, antara lain adalah puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian zakat, kemudian haji, dan lain sebagainya. Para hadirin yang berbahagia,
Di dalam masyarakat Madinah ini yang kita lihat, yang dapat kita ambil adalah keadilan. Keadilan bagi masyarakat Madinah yang agamanya orang Madinah saat itu ada yang sudah Islam, tetapi banyak juga yang beragama Yahudi, dan banyak itu Yahudi, banyak Bani di situ, kemudian juga Nasrani, juga orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, semuanya itu diberi rasa keadilan oleh Rasulullah SAW, sama di muka hukum. Para hadirin yang berbahagia, dengan demikian keadilan ini merupakan fondasi di dalam Islam selain tauhid tadi yang harus dilaksanakan dan dilaksanakan oleh para pengganti Rasulullah SAW di dalam Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya. Kemudian kesamaan juga demikian, kemudian toleransi juga demikian, sehingga masyarakat Madinah yang awalnya hanya di kota Madinah, kemudian setelah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun bisa menguasai seluruh wilayah yang sekarang kita katakan sebagai Saudi Arabia itu. Pada tahun-tahun ke-9 dari hijrah Nabi, maka Nabi Muhammad SAW diakui sebagai penguasa yang mengatur negeri Arab itu. Para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita dapat meneladani kehidupannya, kehidupan jasmani maupun rohani. Allahumma amin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana fi zumratil muwahhidin wa qur rabbi firwarham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Para hadirin yang berbahagia, kita selalu memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW. Di dalam dunia Islam kita mengetahui bahwa peringatan Nabi Muhammad SAW ini dimulainya adalah dari Bani dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir dan sekitarnya tahun 1000-an Masehi. Dan dinasti Fatimiyah ini adalah Syiah Ismailiyah. Kemudian diperingati juga oleh orang-orang Sunni, antara lain adalah Salahuddin Al-Ayyubi, itu adalah Daulah Ayyubiyah.
setelah Fatimiyah. Para hadirin yang berbahagia, itu diantara lain yang kita ketahui, dan marilah kita mengambil hikmahnya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan acaranya dan petunjuknya kita akan bahagia, sentosa fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasruddin wa ahdul man khadal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi Allahu akbar. Aqimis shalah.